Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin ingkang kawula hormati, panjenenganipun Simbah Haji Ali Mahmudi, panjenenganipun Al Ustadz Mulyatin, ugi panjenenganipun Bapak Muhammad Fikri sebagai Ketua Takmir Masjid Al Istiqomah, dan juga ingkang kawula hormati segenap pengurus Takmir Masjid Al Istiqomah dan seluruh para jamaahnya, para bapak, para ibu, kang mas, adik lan mbak yu sedaya ingkang sami rawuh ingkang kawula hormati. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah karena Allah telah menakdirkan kita menjadi bagian orang yang selalu bersujud kepadanya. Dan bersyukur kepada Allah dengan ucapkan alhamdulillah di bulan Maulud Nabi, bulan di mana kekasih dari Allah dan kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kita bersyukur ditakdirkan menjadi bagian dari umat Muhammad, yang status dari umat Muhammad adalah wa ummatuhu khairul ummam, umat yang paling utama. Maka di bulan yang spesial ini nanti mungkin hanya satu ayat kalau menerangkan sebagai tabarukan dan cinta kita kepada Rasulullah. Nanti kalau akan mereview, menceritakan secara singkat tentang sirah nabawiyah. Semoga kecintaan kita kepada Nabi mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai surah Al-Furqan ayat ke-20. Kebetulan ayat niki nggih tentang Rasulullah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna lan orang utus sapa ingsun ai Allah, maksudnya Allah, qabla ka ing dalam sadurunge sira ya Muhammad, minal mursalina sanging pira-pira utusan,
illa innahum kejaba sak temene utawi mursalin utusane Allah iku layak kuluna yakti padha mangan kabeh atau ama ing panganan wayamsyuna lan padha lumaku fil aswaqi ing dalem pira-pira pasar waja'alna lan wasdadiaken kita ai Allah ba'dakum ing sebagian li ba'din maling sebagian kang liya tak dadi akan fitnatan ing coba atas biruna apa to padha sabar sira kabeh wa kana lan ana sapa buka pengiran sira ana iku basira zat kang maha miharsa. Allah Subhanahu wa taala yukhbiru an jami'i man ba'asahu minal mursalina al mutakaddimin innahum yaquluna ta'am wa yahtajuna ila taghda, bahwa tidaklah Allah menjadikan utusan sebelum Nabi Muhammad kecuali juga diangkat dari manusia biasa, bukan dari golongan malaikat. Yang sifatnya manusia adalah yaquluna ta'am, sifat makan. Ini ayat-ayat ini jadi setelah kejadian yang menimpa Isa alaihissalam yang kemudian dijadikan bagian dari Tuhan, maka ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah itu ditampakkan sisi-sisi kemanusiaannya. Jadi Allah itu ingin mengabarkan kepada manusia, khususnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahwa Rasul itu ya manusia. Mereka makan, mereka berjalan di pasar dan mencukupi kebutuhannya sebagaimana manusia yang lumrah. Karena sebelum Nabi Muhammad diutus itu terjadi kecelakaan besar, yaitu seorang utusan yang bernama Isa alaihissalam. Dan kemudian setelah diangkatnya Isa ke langit, justru atas provokasi Paulus dan menjalur ke seantero orang-orang Romawi, mengangkat Isa menjadi bagian dari Tuhan. Maka kulolan panjenengan seneng sangat suka membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, karena dengan sehat sholawat, dengan redaksi sholawat ini esensi eksistensi ketuhanan itu terjaga. Allahumma wahai Allah sholli, semoga engkau memberikan tambahan rahmat ala Sayyidina Muhammadin, kepada Tuhan kami yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan redaksi sholawat seperti ini, maka menempatkan Allah sebagai Tuhan yang memberi rahmat, yang bersifat super power, di kuasa di atas segala-galanya, dan memposisikan Nabi Muhammad sehebat apapun Nabi Muhammad, statusnya, posisinya tetap sebagai abduhu wa rasuluh, yaitu hambanya Allah dan utusannya Allah. Maka justru sifat-sifat makan ini sifat-sifat yang esensi. Orang bisa bertahan tanpa adanya kekuasaan, orang bisa bertahan tanpa adanya harta benda yang melimpah, tapi mereka tidak mungkin bertahan tanpa adanya nopo makanan. Nah, seperti janji saya tadi ya, bahwa kula badhe nerangaken tentang napa wau sirah nabawi ya, sebagai takdiman kita, tabarukan kita kepada kekasih kita yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad itu dari nasab keturunan yang terbaik. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihri bin Ghalib bin Fihr sampai Adnan, dan Adnan ini adalah putra dari Nabi Ismail, Ismail putra dari Ibrahim alaihis salam. Biasanya Bapak Ibu ya, ketika ada cikal bakal orang besar itu sejak mbah-mbahnya itu biasanya sudah merasakan. Jadi ketika gen ini akan menjadi orang besar itu mbahnya sudah merasakan. Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah, yang pada waktu itu menjadi pimpinan orang Quraisy di Mekah, itu sudah sering mendapatkan mimpi atau ilham
Sebagaimana nanti tenggene Sahih Bukhari nek sampun tuk babnya nanti ada keterangan. Abdul Muthalib itu sangat masyhur, terkenal. Beliau yang menemukan letak sumur Zam-Zam setelah ditimbun oleh suku Jurhum. Jadi kota Mekah itu kan terjadi perebutan ya. Biasa zaman biyen niku ngoten, sing kuat nguasai, sing lemah diusir. Ketika yang berkuasa pada waktu itu adalah suku Jurhum, kemudian diperangi oleh suku Khuzai. Khuzai itu ya nanti cikal bakal Nabi Muhammad. Mereka sebelum meninggalkan kota Mekah itu sumur Zam-Zam dikubur. Tuh seperti politik bumi hangus ya. Daripada kota ini dikuasai oleh musuh ya, akhirnya dihanguskan seperti kejadian Bandung Lautan Api ya. Jadi para pejuang wis kira-kira iki awak dhewe ora iso menang lawan sekutu iki. Apa solusinya? Ya di bumi hanguskan. Nah, maka terkenal Bandung Lautan Api. Nah, pada waktu itu suku Jurhum juga kurang lebih teknik perangnya seperti itu. Iki awak dhewe iki wis sampai kalah. Jadi satu-satunya andalan kota Makkah itu Zam-Zam. Ayo dikubur aja, dikubur. Akhirnya ketika berkuasa orang-orang Quraisy nggih, itu kurang lebih di masa Fihr. Fihr itu kakek buyutnya Nabi. Di masa Abdul Muthalib itu sedih semua karena kebutuhan air itu sangat pokok. Jadi salah satu yang menjadi daya tarik terbesar dari Mekah pertama Baitullah. Baitullah itu sudah bertahun-tahun sejak Nabi Ismail dikunjungi oleh orang Arab seluruh penjuru. Yang kedua sumur Zam-Zam. Kenyataannya sumur Zam-Zam ditimbun. Pada suatu saat Abdul Muthalib itu mimpi ditemui oleh seorang yang pakai jubah putih. Terus memberi kabar kalau di antara Sofa dan Marwah itu ada sumur Zam-Zam. Salah satu tanda-tandanya di sana banyak kotoran unta, banyak darah, terus banyak ini markas semut itu apa sih ini? Ini sarang semut, sarang semut. Ketika bangun, kemudian Abi Thalib mencari tanda-tanda itu, dan kebetulan titik yang mau digali itu berada di antara dua berhala besar, berhala Isaf dan Ailah. Ini berhala yang sangat dihormati, dikeramatkan. Akhirnya ketika Abdul Muthalib mau menggali itu, orang-orang tokoh-tokoh Quraisy menolak, jangan, ntar kualat. Abdul Muthalib tidak, saya tadi malam mendapatkan petunjuk bahwa di sinilah letak sumur Zam-Zam. Orang-orang gak percaya, bahkan terjadi cekcok. Tapi ya tetap gak wani. Wong Arab itu kelebihannya taat kepada apa? Pimpinan. Pimpinan itu Abdul Muthalib. Akhirnya saking emosinya Abdul Muthalib itu mengucapkan kalimat seperti ini. Wahai orang Quraisy, tempat ini kalian jadikan sebagai menyembelih hewan kurban-kurban untuk berhala-berhala. Yang kalian sembelih itu hewan-hewanmu. Saksikan nanti kalau saya benar-benar menemukan sumur mata air Zam-Zam ini dan anak laki-laki saya genep ada 10, saya berjanji salah satunya akan saya sembelih di sini. Saya sembelih. Jadi ini niku napa bahasa saking kogel lah. Wong kowe iku ape tak lurukno sumur nggih, kok emoh. Perkara dengan alasan tempat itu kulino dienggo nyembelih hewan kurban, dienggo untuk berhala. Maka Abdul Muthalib, nek sing mbok sembelih hewan kurban tak unggahi, tak gede aku. Sok ben anakku nek genep 10 tak sembelih nang kene. Siji. Pada waktu itu anaknya memang baru satu, Al Haris. Akhirnya setelah bersusah payah sumur Zam-Zam ditemukan. Wong do seneng kabeh. Ya kata niku, penggawean ya kata niku. Nek lagi awet niku do dikritik ya. Kon nek wis ana hasile do melu ngaku-ngaku. Nggih napa mboten? Nah, ya ngoten niku wis kunone kuno. Abdul Muthalib pertama apa gali niku do dirasani saanane wong. Penggawean apa nek ngono iku? Ora mungkin. Ora mungkin iso. Tapi barang wis ketemu sumur Zam-Zam, oh langsung do melu-melu ngeratak-ngeratak nopo. Oh iya bener, tak ewangi ya. Melu-melu. Oh aku ben iku ya wis pokoke seperti niku lah, itu manusiawi. Akhirnya hari berganti hari, tahun berganti tahun, nggih. Putra dari Abdul Muthalib genep 10. Kula kurang hafal, di antaranya sing kula hafal enten Al Haris sing paling tua niku wau. Abbas, Hamzah, Abi Thalib, Abu Lahab, terus apa nih? Betul, Abu Jahal betul.
Abu Jahal orang lain. Abdullah putranya Abdullah itu bapaknya Nabi Muhammad yang itu putra yang paling kecil. Akhirnya Abdul Muthalib mengadakan undian, anak panah itu ditulisin namanya setiap anaknya. Terus dikopiok. Delalah sing metu niku Abdullah, putra sing paling disayangi. Akhirnya undine niku cara bahasane satria niku ya wis berani berbuat, berani bertanggung jawab. Wape disembelih. Akhirnya para sesepuh tokoh-tokoh itu gak tegel. Wahai Abdul Muthalib, jangan kau sembelih anakmu. Jika kamu menyembelih anakmu, maka nanti akan ditiru oleh seluruh orang Arab mempunyai kebiasaan menyembelih anaknya. Cari solusi. Akhirnya ditakut-takut ke tiang, ya. Terus akhirnya ada yang memberi informasi agar diundi dengan 10 onta, ngono ije metu nama Abdullah tambah 10 terus sampai 100. Ngono wis pol 100 ije metu Abdullah ya harus disembelih. Akhirnya ini Abdullah ini 10 onta. Kopiok metu namanya Abdullah, tambahi 20, ije Abdullah, tambahi 30, ije Abdullah sampai 100. Setelah 100 baru keluar nama onta itu tadi. Abdul Muthalib ije kurang percaya, dibaleni neh, dikopiok neh, metu nama onta. Dikopiok sampai 3 kali metu nama onta niku. Akhirnya terus terkenal bahwa napa Abdullah itu orang yang memang diinginkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saking syukure Abdullah niki langsung ditawani, "Ayo le tak nikahno sapa sing mbok senengi." Ya. Akhirnya dicari wanita yang nasabnya terbaik, terpilihlah seorang wanita cantik yang sangat terjaga dari Bani Zuhrah. Beliau adalah Aminah. Akhirnya wong Arab niku aja dipadakno wong Indonesia, Bu. Wong Arab niku biasa. Anake ngelamar wong wedok, pakane ya melu nglamar. Wong Arab. Ngono ku biasa wong Arab nggih. Ora mare geger-geger ya mboten biasa. Jadi anake nikah, pakane ya melu nikah. Oh, gagah. Jadi gagah. Jadi begitu. Ya biasa. Jadi memang tradisi niku ngoten. Mangane nek jenengan perhatikan tengene surah napa An-Nisa itu, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa amatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul wa ummahatul lati ardhanakum. Jadi ada 2 ummahat. Ummahatukum sing pertama, terus sing berikutnya ummahatukum lati ardhanakum. Ibumu karo ibu sing nglahirno kowe. Soalnya wong Arab iku ibune ora mung siji tok, ibune pirang-pirang. Nah, makanya wis pokoke wong wedok angger sing wis tau dikawin karo bapakmu iku ora entuk mbok kawin kowe. Nah, iku perlu dijelasno. Karena memang tradisine wong Arab ngoten niku. Akhirnya Abdul Muthalib yo nikah, Abdullah anak yo nikah bareng, nikah. Akhirnya setelah hampir 1 bulan, 2 bulan berbulan madu, tibalah musim dagang. Wong Arab niku penggene dagang. Nek musim dingin niku dagang teng Yaman. Nek musim panas dagang teng gene Sam. Lah pada waktu itu musim panas berarti dagang teng gene Sam. Ngendikane Kanjeng Nabi ngeten Bapak Ibu. Umpama rezeki niku 10, yang 9 itu diberikan kepada pedagang. Makanya rata-rata wong sukses niku napa? Dagang. Mau jenengan OPS lah. Kanan kiri ini sing suke-suke mesti tak bakul. Ngene apa mboten? Sing nandur jagung karo bakul jagung sukses pundi? Nah. Sing nandur pari karo bakul pari sukses pundi? Oh, Kanjeng Nabi niku nek ngomong niku bener. Umpama rezeki niku 10, sing sama diberikan kepada siapa? Pedagang. Sing siji ditubdum termasuk kiai barang. Gawe mastres barang jukuri rasa siji iki. Tapi sing sama niku pun wis dinas Kanjeng Nabi mesti bener. Lah wong Arab wong Quraisy niku dagang kabeh. Makane sugih-sugih. Jadi wong Mekah niku ora petani sugih. Wong Madinah iku tani untung. Lunggune rada karo. Ora karo untung. Madinah ada esuk sawah. Sore tapi petani itu berkah, umurnya panjang. Allah. Ya wis ana pilihan. Hidup itu pilihan. Akhirnya Abdullah pamit karo bojone. Dek, aku ape melu dagang karo paman-pamanku nang gone Sabtu ana ya. Ya Mas, secara bahasanya gitu, bahasa masalah. Jangan lupa ya, nanti saya dibelikan ini, saya baju kesukaan saya ini. Oh tenang, tak belikan semua. Dulu anak dagang laris, wabih, semua tak belikan.
Pada waktu itu Aminah sudah namanya mengandung, tapi dia sengaja menyembunyikan dari suaminya supaya menjadi surprise. Noah ini mulai dari lagi. Akhirnya berangkat ke Sam. Delalah kersane Allah, dagangannya laris manis. Semua barang yang di industri karo bojone, mulai baju, sutra, beli semua. Wes tenang. Pikirnya Abdullah, pasti istri saya menunggu di rumah dan seneng tak kayak dia. Pikirannya Aminah, ini hamil. Kemudian mulai tak kayak kabar bahwa sebentar lagi akan menjadi ayah. Pasti bahagia. Akhirnya setelah perjalanan itu berhenti tegene Madinah. Jadi perjalanan jauh, sampai Makkah itu bisa berhari. Ketika sampai di Madinah sakit, Abdullah demam. Konco-koncone dagang do susah kabeh. Soalnya iki anake presiden Mekah. Iki iso ketemu ya Abdul Muthalib. Akhirnya jeneng. Wae susah piye iki solusine. Meski nek Pak Nani. Nek bojone aja mbok doi lagi meteng sakit. Wae cepet ngono. Abdul Muthalib kabari, Aminah saro karo romane bapak ono. Oh, dan apa-apa. Dah kamu di rumah saja. Suami saya bagaimana? Oh, tidak apa-apa, bagus pokoknya ini urusan penting. Kamu di sini saja ya. Pokoknya doakan suamimu yang terbaik. Terus coba-coba. Aminah perasaannya sangat pengen. Semua selesai sepuluh, apa ini? Orang mana, kalau gak biasa nih. Aminah setiap hari itu selalu berada di depan rumah, menunggu kehadiran suaminya. Kapan betul-betul biasanya tekan juga orang awal budal berarti orang kafilah orang mina. Ternyata setelah Abdul Muthalib sampai Madinah, takdir berkehendak lain, Allah lebih mencintai kepada Abdul, akhirnya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong Arab niku nek matine tebuti nggih dipendhem mriku. Mboten ana tiga mulai. Kadang-kadang membaca cerita kehidupan Kanjeng Nabi itu penuh mematikan terenyuh. Akhirnya dipendem teng mriku teng Madinah. Pulang Aminah itu semua orang Aminah itu mesti teko. Tekan semua mukanya itu cemberut kabeh tahu. Lah bojoku di Pak Le. Ora bisa jawab. Kang bojoku di Allah. Akhirnya warna sama di bojoku. Orang-orang sing mari jawab. Meneng. Padahal biasanya harus sempat wong mesti nyambut. Akhirnya dengan berarti Abdul Muthalib sebagai mertuanya, "Lho, saya sabar. Aku nanti awalmu itu lebih mencintai kepada suami Abdullah, tapi Allah lebih mencintai kepada Abdullah. Dan sekarang Abdullah sudah bahagia bersama Allah di sana. Pasangan uang sejadi-jadinya." Akhirnya itu usia 4 bulan, kandungan 4 bulan. Jadi Nabi itu 4 bulan tinggal lahir. Setelah lahir kemudian menjadi kebiasaan orang Arab nek lahir itu di mau karo orang-orang sing orang pedalaman. Cara ini orang Padang, wong di mau. Nah, yang menyusui itu kebetulan adalah Halimatus Sa'diyah. Niku dari bojone niku Abi Hamzah. Niku pemeran otane kering, keledene kering, tandurane ora bener. Tetapi keberkahan momong Kanjeng Nabi Muhammad ketika menyusui niku awake sing ora oleh Halimah Sa'diyah niku ora kering dalem. Akhirnya barang nyusoni Kanjeng Nabi itu berisi, berarti sehat. Onta-ontane ya sehat, tanduran sing sekitar rumahnya ijo-ijo kabeh. Alhamdulillah. Nabi di Halimah Sa'diyah itu sampai usia 5 tahun. Setelah 5 tahun dikembalikan kepada ibunya, ya. Karena pernah terjadi Nabi Muhammad di usia 5 tahun nanti hilang, dijupuk karo malaikat Jibril, terus dibelah dadane, dioperasi. Cah cilik-cilik sing dolanan karo Muhammad kecil itu melayu, tuh berteriak Muhammad diculik jin pada pasir. Karena ada mitos mengenai pada pasir itu ada jin yang suka menyesatkan musafir. Ya mungkin banyak film sering bisa malam-malam jin netikus sama atau jin. Tapi itu betul jin itu adalah malaikat. Setelah dicari, tiba-tiba Nabi Muhammad muncul. Wong tuh dikatakan, wah bocah iki materno.
akhirnya wedi, sing ngomong wedi dibalik kita dari. Setelah usia 6 tahun, ibunya ngomong, "Le, yuk do ziarah nang bapakmu nang Madinah. Nomorno ana keluarga nomorno Madinah ono." Nah, tadi seneng masih apa dijak lecer. Pada waktu itu ditemani oleh Ummu Aiman, yang namanya Ummu Aiman, budak dari Abdul Muthalib. Terus perjalanan mereka setelah ziarah kan perjalanan jauh, itu bermalam di keluarganya yang ada di Madinah. Lama begitu kan ibu sakit, terus ibunya itu ketika di akhir-akhirnya itu berada di pangkuan Nabi Muhammad yang saat itu usia 6 tahun. Ibu itu sakit di pangkuan Nabi Muhammad. Jadi itu sehat ibu, saya boleh, semuanya kamu akan baik-baik saja. Allah mencintai kamu akan betul-betul saja. Ibu janji nanti kita akan pulang lagi ke Mekah. Kita akan bersama di sana bersama kakek, bersama paman. Ibu akan menemani sambil menangis air mata. Dan akhirnya Aminah meninggal dunia di pangkuan Nabi Muhammad yang pada waktu itu berusia berapa? 6 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Usia 6 tahun sudah tidak punya siapa-siapa. Wis pokoknya. Makanya nanti kalau masalah yang jadi kecil, masalah kecil angsuran, masalah kecil apa ini? Dibanding masalah dibanding Nabi Muhammad itu gak ada sepucuk kuirnya. Akhirnya Nabi Muhammad itu kembali ke Mekah dengan antara saudaranya bersedih dipasarkan kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib tambah suami. Ternyata di usia 8 tahun Abdul Muthalib wis tua banget. Akhirnya wafat dan diasuh oleh pamannya yang bernama Abi. Delala ketika ngomongkan Nabi Muhammad di Abi Thalib itu lebih paceklik dagangannya lebih sedikit. Ketika di usia 15 tahun, wakilah dia mengatakan 12 tahun, Nabi Muhammad ini ketika disayangkan Pak Ali karena seorang itu sopo-sopo wis melu Pak kan disakeni dijak mau dagang pergi desa. Setelah dagang sudah menjadi kebiasaan orang Arab yang beda. Tekan di Damaskus itu mampir di depan gereja Bukhairah, gereja Rindang penak Yores area sambil menyiapkan. Ketika sampai situ ada pendeta tua, pendeta Bukhairah yang setiap hari itu menanti kedatangan Nabi. Karena dia itu membaca kitab-kitab perjanjian lama, perjanjian baru, Injil, Taurat, baca tanda-tandanya dibaca Nabi. Baru asik membaca dari jendela dia itu melihat sosok remaja yang di atasnya dinaungi awan. Jadi Nabi itu nih pelaku itu di toto awan, itu benar-benar panasan. Jadi ya orang sana skincare seperti buat. Nah, ketika Nabi itu duduk di depan gereja itu kan ada pohon besar, ada batu. Delalah linggih niku yo nanggone watu sing biyen dilinggihi karo Isa. Madhepe silone lambene tangane yo padha kaya Nabi Isa alaihi salam. Akhirnya itu Nabi. Akhirnya pendeta Bukhairah ngomong, ada dari mana? Saya dari Quraisy, dari Mekah. Oh benar. Mbok punya masak-masak rumahku ono ono. Mbok demoro kabeh, semua jak rene kabeh. Akhirnya setelah malam dan Nabi Muhammad isih cilik itu gak dijak. Dikon tunggu dagangan tunggu tole, ben kene ora ada jajan. Nah, setelah makan pendeta Bukhairah itu luru. Tiba tercilik takon. Wahai orang Arab, apakah semua anggota sudah di sini semua? Mereka menjawab sudah, kecuali anak kecil yang saya suruh menunggu dagangan. Aja ke sini, cepat. Masih berarti di sini terus takon. Siapa yang bertanggung jawab atas anak ini? Abi Thalib jawab, saya. Siapa anak ini? Dijawab Abi Thalib, ini anakku. Pendeta Bukhairah jawab, tidak mungkin. Ini anakku, tidak mungkin. Ini anakku, tidak mungkin. Kok kamu bisa? Tidak mungkin. Saya ini membaca kitab-kitab bahwa calon nabi itu harus yatim. Akhirnya Abi Thalib, ya benar. Bapaknya itu Masku sudah meninggal dunia saat 3 bulan benar. Akhirnya saat ini dibuka bajunya, ini ada tanda-tanda kenabian. Baunya wangi, rambutnya selalu ada minyaknya. Akhirnya dipesan, iki ojo butuh yang nanti orang-orang Yahudi itu orang yang paling
cepat-cepat. Akhirnya Nabi Thalib khawatir, akhirnya diajak hari berganti hari, tahun berganti tahun. Nabi Muhammad itu sebagai pemuda yang tampan. Saat itu Mekah sedang dilanda banjir. Di Mekah ini kan jenengan tidak umroh haji ini kan Ka'bah ini kan tegene lembah, dikepung karo bukit-bukit. Jadi nek udan ini kan banjir. Lah Ka'bah ini runtuh. Terus mau Quraisy do musyawarah, ayo kerja berarti. Wis dibagi di plot-plot. Sing bagian ini Bani Hashim, sing kerja ini Bani Abdissalam, sing ini Bani Makhzum, wis dibagi. Lah ketika ajeng mengembalikan batu Hajar Aswad, iki tuh geger. Setiap Bani itu kepengen merasa rumah. Bani Makhzum, kita Bani Makhzum yang berat menjaga ini. Bani Abdissalam, Bani Makhzum itu Bani Abdissalam. Bani Abdissalam itu Bani Abu Sufyan. Oh tidak, kita yang berat. Hampir saja tuh paten. Akhirnya salah satu dari tetua mereka mengatakan begini saja, kita sepakati besok pagi siapa yang datang di sini lebih awal, dia yang berat. Pada waktu itu belum berupa masjid, hanya berupa Ka'bah kota itu, terus pelataran. Ternyata yang datang awal itu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya disetujui. Wah, Nabi Muhammad aku cocok. Weh, ya karena memang Nabi Muhammad itu betul-betul di masalah jadi betul-betul yang pulang jenengan selalu di masa lalu. Dan Muhammad itu tidak pernah punya masalah. Makanya ketika dalam ayat-ayat itu Amlam ya'rifuna Amru mungkirun. Wahai orang Quraisy, pekulah yang ngerti ya Muhammad itu besar di hadapan. Dia itu tidak punya masalah jahat, ngakak kok Islam percaya. Kembali ke cerita. Akhirnya Nabi Muhammad dengan kebijaksanaannya sorban atau selendang atau jari apa digelar. Hajar Aswad taruh situ. Setiap pimpinan dari suku Celok KB, Bani Makhzum, ketuane, Bani Abdissalam, Bani Hashim, ayo jujur bareng-bareng. Dijibok diletakkan. Alhamdulillah. Akhirnya di usia 25 tahun Nabi Muhammad bekerja kepada saudara kaya raya itu siapa namanya? Khadijah. Biasa akhirnya dari Ma'al berarti bahasa cara lagi Khadijah jatuh cinta karena kepribadian Nabi Muhammad dan Allah menghendakinya. Akhirnya menikahlah mereka berdua menjadi sepasang suami istri yang bahagia. Di karuniai putra ada Qasim, terus ada Fatimah, Ruqayyah, Kalsum, Zainab. Nabi Muhammad itu naik ada terus jalan itu dilarang nikah. Akhirnya di usia 40 tahun Nabi Muhammad itu merasakan gelisah yang sangat mendalam. Melihat kaumnya begini pokoknya itu senangannya makan harta anak yatim, berlomba-lomba dalam dunia semakin jauh dari ajaran Ismail dan Ibrahim sebagai leluhur mereka. Ketika Nabi Muhammad merasa sedih susah, Nabi Muhammad uzlah. Kalau saat ini cara camping, camp. Nah, tempat yang dipilih pada waktu itu adalah perbukitan Gunung Nur. Jabal Nur mereka. Di puncaknya itu ada gua, yaitu namanya gua Hira. Jadi kalau tinggal sedih, tinggal ngomong. Ya orang sana aja deh. Tapi ngomong gak lama, tinggal bertasbih dan berzikir kepada orang gawe terus do gitar-gitaran bener. Nah, ini adalah Muhammad itu mereka tadi Hira banyak merenungi diri dan beribadah menggunakan syariatnya Nabi Ismail. Setelah beberapa hari yang berikutnya Nabi Muhammad ditemui oleh sosok yang asing bagi beliau, yaitu malaikat datang asing tiba-tiba, "Iqra ya Muhammad." "Mana kau ini? Saya tidak bisa membaca." Disikap sama 3 kali. Akhirnya diulang sehingga awal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 1 sampai 5. Ketika Nabi Muhammad pulang, niku wis do luru karo Kanjeng Nabi. Jadi Khadijah dan seluruh dulu rumah sana pas ditili yo gak ono. Karena baru bersama Jibril dalam dimensi yang lain. Dulu mana wae putra Allah kami sudah
menyiksa kamu. Akhirnya Muhammad bukan jawab apa-apa, hanya mengatakan zamiluni, zamiluni, selimuti aku, berkedok. Rumah sana sing metu ini ku malaikat maut. Setelah itu Khadijah sebagai istri yang baik, yang salihah itu selalu menghibur, menguatkan hati Nabi Muhammad. Wahai putra Abdullah, jangan sedih. Saya menyaksikan kamu itu suka memberi makan orang, kamu suka menghormati tamu, kamu suka menafkahi kerabat-kerabatmu, kamu selalu menolong orang. Tidak mungkin Allah ini akan mencelakai. Akhirnya terus atas usulannya Khadijah, Nabi Muhammad ini dijak konsultasi dengan pamane Khadijah sebenarnya Warqah bin Naufal. Itu seorang pendeta Nasrani ortodok, wis tuwa, matanya buta. Terus Nabi Muhammad menceritakan apa yang dialaminya. Warqah menjawab, aduh betapa celakanya aku. Seandainya aku menjumpai kamu ini dalam keadaan yang masih muda, masih tenaga saya kuat, saya akan membelamu di saat umatku mengeluarkan mengusir dari negara. Apakah orang Kristen akan mengusir saya? Warung menjawab, iya, tidaklah semua rasul yang mendapatkan namusan dan rakyat itu kecuali dimusuhi dan dikeluarkan oleh Tuhan. Akhirnya tidak lama setelah itu Warqah itu meninggal dunia. Akhirnya Nabi Muhammad SAW ini setelah dikuatkan itu ketinggalan orang mata konek Jibril. Kurang lebih 40 hari. Akhirnya ketika Nabi Muhammad sempat ajak putus asa di sebuah gunung, tiba-tiba Jibril datang, duduk di atas kursi antara langit dan bumi, dan kemudian membawa surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir. Oh, setelah itu nanti Jibril itu melayu, mulai lemah, terus maka Jibril, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Akhirnya terus ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Akhirnya Nabi mulai berdakwah, mengajak orang untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pertama iman tentu Khadijah, kemudian Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Mereka termasuk Bilal bin Rabah. Semua ini disebut sebagai apa? As-sabiqunal awwalun. Sebagaimana dalam surah At-Taubah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa a'adda jannatin tajri tahtaha khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Nabi dakwah secara sendiri. Kebetulan Nabi niku mendapat fasilitas dari seorang saudagar kaya yang bernama Zaid bin Arqam. Itu termasuk juga asal Allah. Zaid bin Arqam niku gadah griya rumah yang seperti villa besar yang berada di perbukitan jauh dari pemukiman. Dan itu digunakan markas dakwah Nabi. Akhirnya orang semakin ramai. Orang Quraisy ini sebenarnya wis ngerti. Bahkan pertikaian pertama kali yang terjadi itu segel atau duel 1 lawan 1 antara Sa'ad bin Abi Waqqas karo Abu Sufyan. Ketika itu umat Islam itu nek ajeng salat, itu delik teng perbukitan. Delik. Lah pengikut Kanjeng Nabi itu rata-rata akeh wong sing pinggiran, sing lanang bila Yasin itu masuk itu orang itu. Sing wong duwe di antarane wong duwe anake wong sugih ya wong gede itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika sholat, Abu Sufyan itu minta ini, terus ngelengah di sini, bisa dimana, terus pisau-pisau. Ya, orang masih wani, karena zaman bini gua nek kalah bodoh, kalah nomor gak wani. Sing mana ini Saat bin Abi Waqqas, orang gede, orang gede, Saat bin Abi Waqqas terus menghadik kepada Rasulullah. Wahai Sufyan, kami ini sudah berusaha sembunyi-sembunyi dari kamu untuk membunuh kamu. Aku jadi ewok kalau gue belum jadi, tapi gue keterlaluan. Wes saya itu tukaran saya. Makanya gelutan karena Sa'ad bin Abi Waqqas sebenarnya. Ya benar-benar gelutan tenang satu nomor satu. Dan ternyata aku juga itu kalah. Cuma pro karena namanya itu baru yang utama jadi darah. Akhirnya sempat ambil
Jadi orang Arab itu maka sahabat-sahabat Kanjeng Nabi niku sing dari golongan orang-orang sing bawah itu selalu disiksa. Tapi ini orang-orang sing berwibawa itu boten wonten. Kanjeng Nabi niku secara terang-terangan orang itu berani karena dibacking oleh Bani Hasyim. Bani Hasyim itu pengaruh itu di fanatik nomor itu klan. Makanya pernah suatu saat itu Abu Jahal itu saking gemesnya karena Nabi Muhammad memilih dari Ka'bah dan dikapal karena Abu Jahal. Akhirnya berita ini tersiar. Lah Hamzah sebagai pakai sing gobine niku napa berburu diomongi karo wong. Hamzah, orang aku berkapal karo Abu Jahal. Sopo saya saja. Kemudian Hamzah mengatakan keluarga kami Bani Hasyim itu lebih tinggi derajatnya dari Bani Makhzum. Tidak ada satupun orang yang berhak untuk menyakiti salah satu dari keluarga. Akhirnya Hamzah moro dari perkampungan Bani Makhzum. Ketika itu langsung teriak, Abu Jahal keluar. Seluruh saudaranya tidak ada untuk kami. Hamzah mengatakan, jika kamu mengeroyok saya maka masalah tambah panjang. Kita akan menjadi perang saudara. Biar masalah ini selesaikan sebagaimana seorang laki-laki. Ya cicil maksudnya. Abu Jahal betul. Wah ini wawahi Hamzah tenang. Kalah. Soalnya itu diwangi karena dulu itu merembet. Jadi Bani Hasyim versus Bani Makhzum. Perang itu keluarga dari semua. Nek orang sing nglindungi kan. Setelah itu turun ayat fasda bima tu'maru arid al musyrikin. Itu kewajiban Nabi untuk berdakwah secara terang. Itu Nabi mengambil langkah pertama naik Bukit Sofa, kemudian memanggil seluruh klan Bani Makhzum ke sini, Bani Hasyim ke sini, Bani Kilab ke sini, Bani Adi semua dipanggil. Terus Nabi berkhutbah. Seumpama kalian semua saya beritahu di balik bukit ini ada sekelompok pasukan kavaleri, pasukan berkuda yang siap menyergap kampungmu. Apakah kamu percaya? Mereka semua sepakat, nek kowe sing ngomong aku ngandel. Nah, karena digugu wong al-amin. Kemudian Nabi melanjutkan, kalau begitu saksikan saya mengajak kepada kalian semua untuk hanya menyembah kepada Allah, tinggalkan segala berhala-berhala, dan saksikan aku Rasulullah maksudnya adalah utusan dari Allah. Dan itu responnya macam-macam. Ya ono sing meneng ewoh, ono sing ngantuk ora patek ndungu, apa sing diomongno ora ndungu. Butuh yang ana kumpulan kumpul mawon ae. Engko bar apa mau? Mbah. Iya ana sing reaksi keras. Sing wani reaksi keras yo palike dhewe. Padha-padha Bani Hasyim. Siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab niku palike dhewe. Kowe niku miso-misoi ponakane. Nek sing liyane ra wani lah, mau mare tukar antar keluarga. Tapi nek sing misoi palike dhewe niku sing liyane ya meneng ae. Akhirnya turunlah surah Al-Lahab sing mencerca tentang Abi Lahab. Tabat yada Abi Lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahabi wa mar'atu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ini waktunya sudah habis. Nah, nanti disambung berikutnya nih, ya. Insyaallah, ya. Kalau kepengin tabarukan, kepengin ngalap berkah dengan berbahagia atas hari bulan di mana Nabi dilahirkan dengan membaca sirah nabawiyah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Jadi ini cerita tentang betapa pentingnya kita itu cinta kepada Nabi Muhammad. Suatu saat ketika Nabi Muhammad sedang khutbah niku dipotong bolak-balik sing tukang motong niku yang Bedui. Wong Bedui ora pengalaman, wong desa. Terus kemudian dia bertanya, "Wahai Nabi Muhammad, kapan?" Takoke niku ya rada nggelakno. Kiamat niku kapan? Jenengan kok cerita siksa terus. Nah, ya ora sopan lah. Nabi Muhammad balik bertanya, "Apakah ada yang kau siapkan? Apa kamu sudah siap amalmu untuk bertemu dengan Tuhanmu?" Jawabannya santai. Tidak, saya tidak punya apa-apa. Saya hanya modal cinta dan panjenengan. Oh, Nabi, ya. Akhirnya Nabi terus ketika, ya semua orang nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Semoga dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad kelak bisa berjumpa dan berkumpul dengan Rasulullah Muhammad SAW. Demikian, semoga bermanfaat. Masih ada waktu, kita buka session dialog interaktif. Monggo.
Nggih, monggo. Begini, Nabi Adam niku mempunyai putra pinten nggih? Sebenarnya ada 10 lebih, tapi yang diterangkan dalam Al-Qur'an kan Habil dan Qabil. Itu semua berkembang. Dan yang pertama kali beler niku keturunannya niku Qabil. Yang pertama kali beler pertama kali ya niku karena kasus cinta niku. Bolak-balik niku masalah cinta. Terjadi pembunuhan karena napa masalah cinta. Ya makanya harta ini kan dunia ini kan harta, tahta dan wanita. Akhirnya terus orang-orang niku yuk dari keturunan Qabil niki sing pertama kali napa menemukan suling, gitar-gitar gini ku. Ceritane ngoten. Terus bapak manusia yang kedua niku adalah Nabi Nuh alaihissalam. Setelah zaman Nabi Adam niku wis Nabi Idris masih sae ya sono beler tapi ije akeh sing apik lah. Baru di masa Nabi Nuh niku wong niku ora karuan parake. Jadi Adam niku wis rada beler tapi sithik. Idris wis ije stabil lah. Ketika di masa Nabi Nuh niku pertama kali nih wong wis kliwat batas niku Nabi Nuh. Akhirnya dihancurkan oleh Allah dan yang selamat itu hanya 3 putrane Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham dan Yafis. Dan sebagian riwayat ada tambah 5 laki-laki 5 perempuan. Nah yang terlacak itu sampai ini diantaranya Sam itu terlacak ya sebagai bangsa, menelurkan bangsa Semit. Bangsa Semit niku bangsa Eropa, Arab, Persia, termasuk Yahudi niku termasuk bangsa Semit. Terus kemudian Ham niku menjadi bangsa Kanaana. Kanaana itu ya daerah Mesopotamia berarti Irak kuno niku nggih. Dan juga sampai kepada bangsa-bangsa Afrika dan bangsa-bangsa Pasifik niku Ham. Kemudian Yafis itu menurunkan bangsa Asia Tengah ya mulai Mongolia, Uzbekistan, Tajikistan, bangsa-bangsa yang terkurung daratan niku nggih. Itu terus kemudian dari 5 laki-laki dan 5 perempuan ini tidak terlacak. Itu pertama. Terus kedua, apakah mungkin orang yang nasabnya kecil terus kemudian menjadi besar? Ya mungkin saja, banyak sekali. Jadi kita itu ketika tidak dilahirkan dari orang-orang besar, ya kita yang mencetak anak kita menjadi anak orang besar. Kita yang memulainya. Sejarah dimulai dari kita. Jadi kalau kita itu menjadi orang soleh, menjadi orang yang dekat dengan Allah, nanti ya anak-anaknya ya kemudian menjadi orang-orang yang besar ya seperti niki orang-orang Ansor. Nek orang ningkrat itu kan orang Quraisy ya. Wong Muhajirin. Nek wong Ansor niku kan petani-petani. Nggih Madinah. Itu sing dadi penguasa nggih rata-rata wong Quraisy. Ya mulai nggih Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali niku wong Quraisy kabeh. Bani Umayyah niku ya Quraisy, Bani Abbasiyah Quraisy. Lah orang Ansor niki didongake Kanjeng Nabi senajan dhewe dadi wong cilik, dene sabar nerima tekun ibadah, akhirnya nggih napa niku keturunannya menjadi orang-orang sing alim. Ketika orang-orang Quraisy sibuk dengan politik, ulama-ulama itu rata-rata dari orang-orang Ansor. Ya seperti Zakaria Al-Ansori, ini orang-orang Ansor. Terus Ibrahim Al-Bajuri, banyak. Terus termasuk keturunan dari banyak sekali ulama-ulama yang keturunan dari orang-orang Ansor. Yang paling terkenal itu Zakaria Al-Ansori, itu ulama yang besar. Jadi kita ketika belum ditakdirkan Allah menjadi keturunan orang besar, ya kita mencetak memulai sejarah itu dari kita sendiri. Kita yang berjuang ya, nanti insya Allah anak generasi berikutnya kita yang akan menikmatinya ya. Dan semoga bermanfaat, semoga kita mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad dengan mencintainya, bergembira di bulan di mana beliau dilahirkannya. Karena pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah itu sejarah manusia dirubah
diselamatkan oleh Nabi Muhammad, membawanya, menyelamatkannya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamnya inayah dan hidayah seperti ini. Kita harus bersyukur dan selalu mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan semoga bermanfaat. Semoga pertemuan-pertemuan berikutnya kita dimudahkan untuk membahas beberapa kajian khususnya tentang sirah nabawiyah. Kita akhiri bersama dengan doa kita khusus. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.